Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil mulki wal malakut wa sahibil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultat وصاحب الكمال والجمال والجلال والكبرياء والجبروت اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد سيد السادات والمخلوقات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالحسنات والخيرات أما بعد. Hadirin jamaah Majelis Tahsin Al-Quran Musalla As-Salam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dijadikan oleh Allah bagian daripada ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya menuju jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan tahsin kita pada malam hari ini, yaitu surah Quraisy, marilah kita awali dengan kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita memohon berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa selalu diberikan ridha dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jamaah rahimakumullah, kita buka surah Quraisy. Sudah semua? Sudah ya? Baik, surah Quraisy adalah surah Makkiyah, ya, sama seperti surah Al-Ma'un ya pada pertemuan sebelumnya. Surah Quraisy terdiri dari 4 ayat ya. Kalau kita lihat ya, min haitsu
Al-Ism ya. Kalau kita lihat dari segi nama surah itu adalah surah Quraisy ya, artinya bahwa surah ini tentunya berbicara tentang sedikit sejarah ya kaum Quraisy ya. Banyak ya di dalam Al-Qur'an disebutkan ya nama-nama suku bangsa Arab ketika itu ya. Ya, bahkan Al-Qur'an juga menyebutkan sejarah kaum para nabi ya. Ada kaum Samud ya, ada kaum Ad. Banyak ya. Banyak sekali. Makanya di dalam Al-Qur'an juga disebutkan sejarah-sejarah. Selain Al-Qur'an menjelaskan masalah hukum-hukum, juga di dalamnya terkandung sejarah-sejarah. Baik jamaah rahimakumullah, mari kita awali dengan kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Tadi sudah kita baca, kita lanjutkan dengan kita baca isti'adzah dan basmalah. Wahid, itsnan, salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan ayat pertama. Li'ilafi Quraisy. Coba. Li'ilafi Quraisy. Ya. Pada ayat pertama ya, perhatikan ya pada terakhir ya, pada kata terakhir ya, Quraisy, yaitu boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat ya, sebab itu masuk dalam kategori mad len ya. Mad apa? Mad len atau mad layin atau mad lin ya. Cirinya gampang ya. Cirinya sebelum ya sukun ya, di situ ada huruf ya sukun ya, sebelumnya berharakat fathah ya. Kalau ciri mad len seperti itu, pokoknya ada waw sukun atau ya sukun sebelumnya berharakat fathah, bertemu dengan huruf yang dimatikan karena waqaf, itulah disebut dengan mad lain. Maka di sini kita sepakati ya, kita baca 4 harokat. Perhatikan, saya ulangi lagi. Li'ilafi Quraisy. Coba. Terakhirnya shin ya. Li'ilafi Quraisy. Coba. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Coba. Kuatnya itu, kuat ya, sebab di situ ada syita ya. Syita, perhatikan jamaah, itu mad wajib muttasil ya, panjangnya 4 sampai 5 harakat. Maka itu mesti dibaca panjang ya, nggak boleh kurang dari 4. Ilafihim rihlatash syita'. Itu ya. Perhatikan, saya ulangi lagi ya, mesti harus jamaah siapkan nafasnya ya. Karena banyak juga ya kita mendengar para pembaca Quran itu malah dibaca 2 harokat ya. Sebab nggak kuat nafas mungkin ya. Perhatikan, ilafihim rihlatash syita'
was-sayf. Coba. Ila iya, fa ya, sayf ya. Jangan soib. Jadi fa itu ya, dia juga punya ketika disukunkan ya, karena kita wakaf disukun, maka dia keluarlah yang disebut dengan hamas ya. Ya, keluar ya. Hamas tuh kemarin apa? Mengalirnya nafas ya. Jadi nafas kita nggak boleh ditahan ya. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Coba. Ila فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Coba. Hamasnya ya. Jangan bait, jangan bait, tapi bait. Ada desis ya. Ya, karena huruf ta ya sukun itu pasti berdesis, atau tadi sebut hamas ya. Saya ulangi lagi, perhatikan. Falyabudu rabb hadzal bait. Coba. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kuat nggak kira-kira? Kalau kita lihat ya, baik jamaah ya, perhatikan di ayat terakhir surah Quraisy ini ya, sebetulnya boleh kita berhenti di minju, boleh, walaupun di situ ada tanda wakaf lam alif ya, larangan berhenti ya. Tetapi larangan itu kemudian bukan kemudian kita nggak boleh berhenti. Kalau nafas kita nggak kuat, kebetulan pada wakaf lam alif itu boleh, karena tidak sengaja untuk kita berhentikan, karena memang nafas tidak kuat. Dan ketika kita sudah terlanjur berhenti pada wakaf lam alif, nggak perlu diulang. Paham ya? Ya, walaupun ada sebagian yang mengatakan mesti diulang ya. Ya, tetapi perhatikan pada ayat ke-7 surah Al-Fatihah ya. Betul nggak? Pada ayat ke-7 surah Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta alaihim, itu kan waqaf lam alif, tapi tidak pernah ada imam yang ngulang, betul nggak? Shiratal ladzina an'amta alaihim, an'amta alaihim, ada nggak yang ngulang? Enggak, langsung saja. Ghairil maghdubi alaihim, gitu ya. Nah, sama seperti di sini. Maka saya tanya kepada jamaah, kira-kira kuat apa enggak? Coba ya. Jadi mesti harus siap nafasnya. Oke. Baik jamaah rahimakumullah, saya ulangi lagi, perhatikan. Ini mesti kita coba nafasnya. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Coba. Allazi kuat ya. Mungkin jawaban ada yang kuat, ada yang tidak ya. Maka yang kuat
silahkan satu nafas, ya. Yang tidak kuat silahkan berhenti di ju'. Dan ketika berhenti di ju' itu kita juga mesti panjangkan 4 harokat. Kena hukum mat arid lisukun, ya. Oke, saya ulangi lagi ya, perhatikan. Ya, di situ kalau kita baca satu nafas, ya ayat keempat, itu banyak yang mesti ditahan. Ya, perhatikan, allazi itu mesti 4 sampai 5. Ya, masuk kategori hukum mad jaiz munfasil. Kemudian at'amahum, mim sukun ketemu mim. Apa namanya? Idgham mimi. Nama lainnya? Idgham mislain. Nama lainnya? Masih ingat ya? Baik, saya sampaikan ya, biar enggak lupa ya. Jadi idgham mimi itu ada beberapa istilah yang mesti kita paham ya. Jadi banyak nama lainnya. Biar jamaah nanti tidak bingung ketika melihat ada buku tajwid dengan istilah itu. Ya, yang pertama idgham mimi. Ya. Jadi apabila ada mim sukun bertemu mim, istilahnya satu idgham mimi. Yang kedua idgham mislain. Yang ketiga idgham mutamasilain. Yang keempat idgham misli. Dan yang terakhir namanya idgham syafawi. Baik, saya ulangi lagi ya, biar ingat nih. Yang pertama tadi apa? Idgham mimi. Yang kedua mislain. Yang ketiga mutamasilain. Yang keempat idgham misli. Idgham misli. Dan yang kelima idgham syafawi. Ingat ya jamaah ya. 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 Nanti Ustaz nonton di videonya aja. Baik jamaah rahimakumullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, jadi at'amahum ditahan ya, kemudian min ditahan lagi, nun sukun ketemu jim, ikhfa hakiki ya, kemudian ju'iu ditahan lagi, apa, tanwin bertemu waw, idgham bi gunnah. Kemudian wa amanahum tadi sama ya, mim sukun ketemu mim. Kemudian min khauf. Maka banyak tuh kalau kita lihat ya, yang ditahan 1, 2, 3, 4 ya, 4 ditambah ada mad jaiz munfasil, kemudian di akhir ditutup dengan mad lain. Ya. Nah, jadi kita coba dua lah ya. Kita coba yang berhenti di ju ya, kita coba. Tadi kan kita sudah coba yang satu nafas ya. Kita coba berhenti di ju, perhatikan. Alladzi at'amahum min ju'. Coba. Alladzi wa amanahum min khauf. Ya, baik, alhamdulillah jamaah ya, kita sudah tahsin surah Quraisy ya. Mari kita akhir dengan kita membaca tasdik. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين.